Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Neolab Service. Tentunya dengan saya sendiri, Kara, owner dari Neolab. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada editor saya, Vicky, dan tim saya, teknisi saya, Ocha, Omo. Thank you udah support, udah bantu. Dan buat kawan-kawan juga saya ucapkan banyak terima kasih karena masih mempercayai kami dalam menangani atau memperbaiki atau mengatasi laptop kawan-kawan. Di sini kami ada kasus ya. Kasusnya itu adalah laptop Lenovo IdeaPad 320 yang kasusnya mati total. Dicek ke power supply, benar-benar nggak ada current ya, current ampernya kita cek nggak ada ya, nggak ada asumsi arus. Dicek menggunakan power adapter charge juga nggak ada respon. Udah kita bongkar, kita cek. Jadi konsentrasi saya itu di sumber dulu. Jadi saya pastikan dulu 19 voltnya itu hadir atau 20 volt itu hadir. Kebetulan di sini adalah 20 volt. Pada skema ini, laptop ini sumbernya tegangan 20 volt akan nyebrang melalui PQ31 ini. Ini merupakan MOSFET N channel ya, kalau nggak salah. Jadi begini, kenapa saya konsentrasi di tegangan sumber? Karena begini, tegangan kecil 3 volt dan 5 volt itu akan hadir ketika tegangan 19 voltnya ada. Tentunya melalui IC separator ya, selektor. Ini bisa disebut juga sebagai power selector atau pemilah untuk menggunakan powernya dari baterai atau dari adapter. Jadi kebetulan kawan-kawan bisa lihat pada video yang sudah saya sertakan. Di situ kawan-kawan bisa simak yang saya kerjakan itu hanya melakukan jamperan ya. Jamperan yang cukup sederhana. Dikarenakan begini, laptop ini mati total dikarenakan tegangan 19 volt atau 20 volt ini tidak didistribusikan ke sistem pada rangkaian laptop atau sistem load. Jadi ada banyak IC yang tidak mendapatkan tegangan kerja, seperti IC PU. IC charger ini tidak mendapatkan tegangan kerja. Kenapa? Karena VIN-nya tidak hadir. Nah, begini. VIN-nya itu kan nilainya 20 volt. Di sini di MOSFET ini bisa dilihat, di sini ada dioda di dalamnya. Jadi MOSFET ini ada juga terdapat dioda di dalamnya. Dioda ini merupakan blocking. Jadi dia di blok, nggak bisa lewat di sini. Jadi dia harus mendapatkan gate. Syaratnya saya cek ya. Sebenarnya saya juga heran di sini. Di sini ada kapasitor ya. Di kapasitor seharusnya tegangan di sini ada. Paling tidak 20 volt. Dan melalui resistor masuk ke AC drive. Tegangan ini akan menjadi tegangan gate untuk mengaktifkan MOSFET ini. Nah, dan di kasus yang saya dapati, tegangan pada PC 301 dari pin 1 ini ada, tapi tegangan pada kaki 2 tidak ada. Dan memang
Di sini kita lihat reviewnya. Ini adalah PC301 ya. Di sini ada tegangan 19 volt. Ini MOSFET-nya. Tegangan ini nggak ada. Tegangan ini nggak ada. Sehingga tegangan ini nggak bisa nyemplang. Kenapa? Karena ini merupakan gate. Ini akan tembus ke sini sehingga ini menjadi gate. Ya, jadi gate. Di sini kan 19 volt. Kalau ini tembus, maka dia akan mendapatkan tegangan 18. Gate-nya 20. Syarat kerja untuk N-channel, kalau seperti yang di sini ya, saya sempat baca. Di sini bisa dilihat pada MOSFET N-channel, jika tegangan masuk melalui drain, maka tidak akan bisa langsung masuk ke source, dikarenakan ada dioda searah, harus ada gate yang akan membuka gerbang dari drain menuju source. Tegangan gate harus lebih besar dari drain. Jika drain 19 volt, maka gate-nya harus lebih besar, 19 volt. Contoh 24 volt, tegangan drain bisa masuk ke source. Maka sebaliknya seperti itu. Jika tegangan masuk melalui source, maka tegangan akan bisa masuk ke drain tanpa melalui syarat kerja komponen atau melalui gerbang gate, dikarenakan dioda searah yang menghadap ke drain seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau source-nya itu sumbernya dari sini, dia akan dilewati ke sini tanpa ada gate. Ya. Tapi kalau dia posisinya sumbernya dari sini, maka dia akan diblok. Dia hanya bisa lewat kalau nilainya ini lebih kecil daripada ini, atau tegangan gate lebih besar daripada tegangan source. Di sini terdapat 20 volt ya. Dan di sini 18,1 volt. 18,1 berapa ya? Saya lupa persisnya. Yang jelas di sini lebih besar dan tegangan lolos. Nah, ketika tegangan lolos dan ini juga akan aktif, ini akan diloloskan ke sini tanpa gate. Gate walaupun ada tetap dia akan lolos. Nah, setelah itu masuklah tegangan-tegangan seperti AC-det. Di sini saya nggak membahas untuk cara kerja PU301 ya. Saya hanya membahas kenapa tegangan ini di 20 volt di sini tidak nyemprang ke sini. Karena kalau saya akan membahas PU301, maka akan sangat panjang dan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi nanti ada pembahasan lain untuk cara kerja AC ini. Di sini kita fokus lagi. Setelah saya jumper ya, saya jumper dari sini. Bentar, ini apa ya? Nggak bisa. Oke, lanjut. Setelah saya jumper dari pin ini kan nggak tembus ya. Ini kan tegangan di sini kan nggak tembus. Jadi saya ambil dari sini ke sini. Setelah saya jumper, jadi begini. Tegangan 18 volt hadir. 18, sekian volt hadir dan laptop pun berhasil switch dan normal. Namun di sini ada pertanyaan dari saya sendiri dan untuk saya sendiri sebenarnya. Yang saya tahu, jika tegangan DC itu full murni, bentuknya lurus, seharusnya memang tegangan ini nggak bisa nembus ke kapasitor. Nggak bisa nembus ke kapasitor karena ini termasuk pasangnya itu bisa dibilang bisa nggak bisa tembus ke sini ya, kecuali kalau dia tegangannya berbentuk kotak square wave, dimana tegangannya itu bentuknya penghasilnya dari PWM, maka dia akan tembus ke sini. Tapi saya juga heran ya, di sini kalau di sini ada kapasitor, gunanya apa? Kalau memang ini nggak tembus, tegangan ini dari mana? Gate-nya nggak bisa. Jadi aturannya ini memangnya harusnya ini akan tembus, seharusnya ini tembus, tapi pada kenyataannya nggak tembus. Maka dari itu saya berikan jumperan dari sini ke sini
dan hasilnya berhasil. Masalah awet dan tidaknya saya jamin ini awet ya. Cuman saya akan pelajari lagi kenapa tegangan 19 volt ini, 20 volt ini nggak bisa tembus ke kaki ini. Padahal saya sudah ganti kapasitor, tetap aja nggak bisa tembus. Saya sempat belajar kemarin bahwa tegangan dari kapasitor itu jika dipasang seri, kapasitor itu hanya bisa dilewati kalau tegangannya itu bergelombang. Dalam artian tegangan itu dari hasil PWM. Jadi ada istilah high low, maka dia akan tembus. Tapi kalau dia murni, dia lurus, maka dia nggak bisa tembus. Beda kalau dia pasang paralel, dia akan mengisi dan mengeluarkan kembali seperti itu. Tapi ya, insya Allah lain kali saya akan bahas tentang kapasitor. Nah, jadi di pada kasus ini saya cukup jumper dari kapasitor ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini jumper, dah masalah selesai. Dan video lengkapnya bisa disimak kembali kawan-kawan. Di situ bisa kawan-kawan lihat. Bahkan hampir jumpernya itu nggak kelihatan. Dan laptop ini bekerja dengan baik ya, nggak ada masalah. Saya pastikan normal. Oke, sekian dari kami Neolab. Semoga bermanfaat. Sekali lagi video ini bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya bukan guru. Video ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, saling belajar, dan juga sebagai log dari pekerjaan kami. Jadi sewaktu kami bisa melihatnya kembali, mempelajarinya kembali seperti itu. Dan pengerjaannya cukup lumayan lama ya. Analisa 15 menit, pengerjaannya kurang lebih 5 menit. Jadi 20 menit laptop ini sudah selesai. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.